Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pagi hari ini, Ibu ingin menanyakan kabar kalian semua. Apa kabar anak-anak semua? Kabarnya baikkah? Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua. Berarti kalau sehat semua dan baik-baik saja, berarti kalian semua semangat ya di pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya anak-anak tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA mengenai materi sumber energi alternatif. Sebelumnya, anak-anak sudah tahu belum apa itu sumber energi alternatif? Ada yang tahu? Baiklah. Belum. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai sumber energi alternatif, Ibu ingin meminta ke kalian semua agar nanti kalian memperhatikan dengan baik dan menyimak dengan baik apa yang Ibu sampaikan mengenai materi ini. Dan nanti kalau sudah selesai Ibu menjelaskan, kita akan melakukan sesi tanya jawab. Jadi kalian harus benar-benar fokus, memperhatikan dan menyimak sehingga nanti kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Mengerti? Mengerti, Ibu. Ibu. Bu di sini akan melihatkan materinya. Kita mulai ya. Ya, Ibu. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi alternatif. Nah, di sini kita bagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, pengertian sumber energi alternatif. Yang kedua, contoh sumber energi alternatif. Yang ketiga, manfaat energi alternatif. Nah, selanjutnya, pertama kita akan membahas mengenai pengertian sumber energi alternatif. Sebelumnya, anak-anak sudah tahu belum sih ketika Ibu bilang sumber energi alternatif, kalian tahu tidak apa yang terlintas di pikiran kalian mengenai sumber energi alternatif? Ada yang tahu? Ya, Bu. Apa, Lastri? Sumber energi alternatif tuh kayak cara lain selain energi listrik atau apa namanya, Bu? Yang bisa digunakan selain itu, Bu. Baik. Berarti sumber energi alternatif itu sumber energi pengganti kan? Ya, Bu. Di sini Ibu tuliskan inti dari pengertian sumber energi alternatif, poin-poin pentingnya. Yang pertama yaitu sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Jadi, sumber energi alternatif itu pengganti sumber energi tradisional. Lalu, sumber energi tradisional itu apa sih sebenarnya? Nah, sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Lalu, poin yang ketiga, sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Jadi, sumber energi alternatif adalah sumber energi yang tidak berasal dari bahan bakar fosil dan tersedia di alam dan tidak akan habis. Jadi, kalau misalnya energi yang tidak berasal dari bahan bakar fosil dan tersedia di alam tanpa maksudnya tidak akan habis, berarti itu termasuk sumber energi alternatif. Selanjutnya, mengenai contoh sumber energi alternatif. Di sini Ibu memberikan contoh gambar-gambarnya. Contoh sumber energi alternatif yang pertama yaitu matahari.
Anak-anak tahu kan bentuknya matahari? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Matahari itu merupakan sumber Tahu, Bu. energi yang tidak akan habis. Makanya dia termasuk contoh dari sumber energi alternatif. Yang kedua yaitu sumber energi air yang diterapkan dalam bentuk kincir air. Nah, kincir air ini digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi dapat digunakan sebagai pengganti listrik. Yang ketiga, panas bumi. Nah, panas bumi ini disebut juga dengan PLTB. Di sini disebut sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya, contoh selanjutnya kincir angin. Nah, angin di sini termasuk sumber energi yang tidak akan habis karena dia akan terus tersedia di alam. Nah, selanjutnya gelombang air laut. Di sini gelombang air laut penerapannya seperti kincir air tadi, hanya di penerapan gelombang air laut ini harus lebih kuat karena gelombang di air laut lebih kuat daripada gelombang air sungai. Selanjutnya biodiesel. Biodiesel di sini memanfaatkan kelapa sawit, jarak dan juga buah kelapa. Lalu biodiesel ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Selanjutnya mengenai manfaat energi alternatif. Nah, dari pengertian dan juga contohnya, anak-anak sudah tergambar belum? Apa sih manfaatnya dari energi alternatif ini? Ada yang sudah tergambar di pikirannya? Sudah. Apa? Silakan yang mau menjawab. Energi alternatif itu untuk cadangan energi tradisional. Jadi kita tidak perlu memakai energi tradisional lagi seperti bahan bakar fosil. Karena energi fosil tersebut lama gitu, Bu. Ya, benar. Jadi intinya manfaat utamanya dari energi alternatif itu sebagai energi pengganti dari bahan bakar fosil. Yang bahan bakar fosil ini kan semakin lama kan akan semakin habis. Jadi energi alternatif sebagai solusinya. Nah, di sini Ibu berikan tiga manfaat energi alternatif. Yang pertama, energi alternatif dapat menjadi pengganti energi fosil yang saat ini menjadi sumber energi utama di bumi. Nah, manfaat yang ini seperti yang disebutkan oleh Melisa tadi. Yang kedua, energi alternatif memiliki manfaat untuk lingkungan karena dinilai lebih ramah terhadap lingkungan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan. Jadi, energi alternatif ini lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, membantu mempermudah kehidupan manusia karena energi yang dihasilkannya. Jadi, energi alternatif ini mempermudah kehidupan manusia. Selanjutnya, Ibu menyediakan bacaan. Ibu ingin kepada Lastri untuk membacanya. Silahkan. Baik, Bu. Teks bacaan, menyimak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan, salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan terampil untuk membuatnya. Sudah, Bu.
Baiklah, Lastri sudah membaca teksnya dengan baik dan benar. Jadi, minyak jarak ini termasuk salah satu dari contoh sumber energi alternatif, dan minyak jarak di sini termasuk dalam bagian biodiesel. Jadi, dia menggantikan bahan bakar minyak yang berasal dari bahan bakar fosil. Jadi, setelah kita belajar mengenai pengertian, terus contoh sumber energi alternatif, lalu manfaatnya, anak-anak sudah bisa menyimpulkan belum? Apa sih yang kita pelajarin hari ini? Jadi inti dari pengertian sumber energi alternatif tadi apa? Terus contohnya apa? Manfaatnya apa? Sudah mengerti belum? Insya Allah sudah, Bu. Oke, karena sudah mengerti, jadi kita simpulkan sama-sama ya. Jadi pelajaran kita pagi hari ini belajar mengenai sumber energi alternatif, yang mana pengertian sumber energi alternatif adalah sumber energi yang tidak berasal dari bahan bakar fosil dan tidak akan habis, seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. Lalu untuk contohnya itu ada matahari, kincir air, kincir angin, panas bumi, gelombang air laut, dan biodiesel. Lalu untuk manfaatnya itu adalah sumber energi alternatif dijadikan sebagai pengganti dari sumber energi tradisional atau sumber energi bahan bakar fosil. Lalu sumber energi alternatif ini lebih ramah lingkungan, dan juga sumber energi alternatif ini mempermudah kehidupan manusia. Jadi itu kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ingin menanyakan ke kalian semua, apakah ada yang kurang jelas dari pelajaran kita pada pagi hari ini, atau ada yang ingin bertanya, atau ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Paham, Bu. Paham? Bu. Baiklah, jika paham, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Di sini ya, Bu. 4 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama, Ibu ingin menanyakan ke Lastri. Apa itu sumber energi alternatif? Lastri masih ingat kan apa itu? Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bisa digunakan walaupun apa ya? Lupa tadi, Bu. Ayo, Lastri. Lupa, Bu. Jadi, sumber energi alternatif adalah sumber energi yang tidak berasal dari bahan bakar fosil dan tidak akan habis. Itu ya. Yang lain bisa dimengerti kan? Bisa, Bu. Oke. Pertanyaan yang kedua untuk Diana. Apa saja contoh dari sumber energi alternatif? Yang pertama, energi matahari. Ya. Tidak sih? Energi angin. Ya. Energi air, energi pasang surut, energi panas bumi. Ya, benar. Pertanyaan yang ketiga untuk Melita. Apa saja manfaat dari energi alternatif? Manfaat dari energi alternatif yang paling utama yaitu sebagai pengganti sumber energi utama yaitu dari fosil. Terus yang kedua lebih ramah lingkungan. Yang ketiga dia itu tidak pernah habis. Ya. Itu. Nah, pertanyaan yang keempat untuk Valencia, silahkan. Apa yang dimaksud dengan sumber energi tradisional? Kalau menurut saya, Bu, sumber energi tradisional itu sumber energi yang dapat kita buat dari bahan alam. Dan ya, intinya sumber energi tradisional itu sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Nah,
Karena anak-anak semua sudah menjawabnya dengan baik dan benar, berarti kalian semua sudah menyimak dengan baik apa yang Ibu sampaikan. Untuk itu, kita beri apresiasi untuk kita semua dengan memberikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah. Karena pelajaran kita pagi hari ini sudah selesai, Ibu memohon maaf ke kalian semua jika Ibu ada salah kata dan sikap. Ibu mohon maaf. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.